Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Babang Service. Oke guys, di depan kita sekarang sudah terdapat handphone keadaan retak ya. Nah ini bisa teman-teman lihat, kacanya pecah. Dan ini handphonenya Vivo Y20. Nah ini penampakan handphonenya. Dan ini keadaan layarnya guys. Wow, memprihatinkan ya. Ini coba kita hidupkan. Dan ini sentuhannya masih normal. Ini mantap ya. Ini kita cek dulu untuk serinya. Nah, kita cari di pengelola sistem terus tentang ponsel. Nah, ini untuk serinya ya, Vivo 2027 V2027 atau Vivo Y20. Untuk di kesempatan kali ini kita melakukan penggantian gelas only ya. Nah, ini untuk kaca gelasnya udah saya siapkan yang baru. Tanpa berlama-lama langsung saja kita eksekusi handphonenya. Ini kita matikan terlebih dahulu. Selanjutnya kita buka untuk backdoornya ya menggunakan pemanas. Di sini saya gunakan bantuan headgun untuk memudahkan ketika pembukaan area backdoor atau casing belakangnya. Ini kita panaskan dulu. Setelah kita rasa cukup hangat baru kita seset ya, kita buka untuk backdoornya. Untuk pembukaan backdoor di sini saya menggunakan bantuan mika tipis untuk membuat ruang terlebih dahulu. Nah ini kita seset ya menggunakan plastik mika tipis. Nah setelah ada ruang seperti ini karena mika tipisnya nggak terlalu kuat ya, jadi di sini saya gunakan mika yang sedikit lebih tebal. Nah ini kita seset lagi secara keseluruhan, kita buka untuk backdoornya. Dan di Vivo Y20 ini kita sedikit leluasa guys, karena di bagian backdoor itu tidak menempel fleksibel fingerprint, melainkan fingerprintnya berada di sampingnya include dengan tombol power. Ini backdoornya udah kita lepaskan, ternyata plastik ya. Selanjutnya kita buka semua baut-bautan di area bezelnya atau penutup bagian belakangnya ya. Ini ada pengaman di fleksibel fingerprint, kita lepaskan dulu. Fingerprintnya juga kita lepaskan. Selanjutnya kita buka untuk slot kartu SIM ya. Ini kita lepaskan untuk kartu SIM-nya. Selanjutnya kita buka untuk bezelnya. Nah untuk pembukaan bezel di sini saya gunakan bantuan plastik pencongkel ya. Ini kita buka, selanjutnya tinggal kita angkat saja guys, berhasil ya. Selanjutnya, nah ini ada dua baut yang menempel di bagian penutup mesin PCB atas. Nah ini bisa teman-teman lihat, kita lepaskan dulu ya untuk bautannya. Nah, ini kita lepaskan untuk baut-bautannya. Selanjutnya ini kita angkat ya untuk penutup mesin PCB atasnya. Nah ini selanjutnya kita lepaskan untuk fleksibel baterai dan kamera, kita lepaskan semua ya. Nah untuk di sini mungkin teman-teman lama udah tahu ya, saya menggunakan oka cair yang ditakutkan nanti malah kameranya terkena lem oka ya. Jadi kita amankan dulu, kita rapikan dulu. Nah ini kita lepaskan dulu ya untuk kamera-kameranya. Selanjutnya kita buka untuk baterainya, tinggal ditarik saja ya. Nah seperti ini, tinggal teman-teman tarik saja. Udah kita lepaskan baterainya, selanjutnya kita buat jalur di fleksibel LCD. Ini ada plastik double tip penahan baterai, kita pinggirkan dulu. Kita buat jalur ya untuk fleksibel LCD nya biar enak, biar gampang guys. Ini fleksibel LCD nya ada pengamanannya lagi, kita putuskan saja ya untuk pengamanannya ini. Selanjutnya kita buka untuk LCD nya. Di sini sebelum pembukaan LCD kita panaskan dulu di area LCD nya ini menggunakan headgun. Kita kelilingin, karena kalau tidak kita panaskan seperti ini takutnya lemnya sulit dibuka guys. Nah setelah kita rasa cukup hangat, lanjut kita pembukaan LCD dari frame. Di sini saya menggunakan dua media, ada mika tipis dan kalengan tipis. Untuk tahap awal di sini saya gunakan kalengan tipis untuk memutuskan lem-lem yang menempel di area pinggiran LCD-nya. Nah ini kita gunakan mika tipis. Ini mikanya saya buat sendiri guys ya, dari lapisan belakang LCD. Setelah lem-lemnya terputus dan ada ruang baru saya masukkan mika tipis seperti ini. Nah ini saya gunakan plastik mika tipis, kita seset secara perlahan, jangan buru-buru ya. Dan berhasil guys, mantap. Lanjut, jangan senang dulu, kita tes lagi LCD nya apakah masih normal atau tidak. Jadi kita tes lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih nampil Vivo. Oke ini kita tunggu dulu untuk loadingannya. Dan berhasil masuk ke menu, kita tes sentuhan, alhamdulillah juga masih normal ya. Selanjutnya coba kita cek di latar putih. Alhamdulillah masih normal guys, LCD nya nggak ada cacat ya. Oke lanjut lagi, kita eksekusi handphonenya. Ini kita lepaskan kembali untuk baterai dan LCD nya guys. Ini kita fokus ke area LCD ya.
Mengingat di sini pecahan kacanya lumayan parah di bagian atas, jadi saya tutupin dulu menggunakan lakban agar pecahan kacanya tidak berhamburan ya, sekaligus juga memudahkan mesin separator kita untuk menyedot sempurna. Nah, ini saya tutupin untuk pecahan kacanya. Selanjutnya tinggal kita rapikan untuk lakbannya guys. Dan ini udah rapi, tinggal kita bawa ke mesin separator. Oke guys, kita udah berada di depan mesin separator. Selanjutnya kita tempelkan LCD-nya di atas mesin separator. Kita diamkan sampai panas 75 sampai dengan 85. Tinggal teman-teman sesuaikan dengan mesin pemisahnya masing-masing ya, dengan separatornya masing-masing. Selanjutnya ini saya rasa udah cukup panas ya, saya diamkan di panas 80-an. Selanjutnya saya gunakan kawat pemisah merek Sansin, itu berukuran 0,03 guys. Karena kalau menggunakannya terlalu tebal takutnya nanti terkena lapisan polarit, sulit ya. Ini kita gunakan kawat berukuran 0,03, setidaknya mengurangi ya resiko terkena polarit. Namun kalau masih terkena ya walau-walam ya. Nah, ini kita seset ambil dari sisi bawah arah soket LCD-nya. Jadi sesetnya ini santai-santai saja seperti ini. Kita seset secara perlahan. Selanjutnya kita putuskan semua lem-lem OK-nya ya. Ini kita seset. Ini bukan berarti pengerjaannya yang cepat ya, melainkan ini durasinya yang saya percepat agar mempersingkat durasi ya. Nah, ini saya seset sampai lemnya itu betul-betul putus guys ya, jangan dipaksa angkat. Nah, ini kita seset bagian atasnya, ini sedikit sulit karena pecahan kacanya lumayan parah ya. Kita ulangin lagi sampai lem OK-nya itu betul-betul putus. Jadi jangan sampai belum putus sudah diangkat, takutnya malah LCD-nya pecah guys. Dan alhamdulillah berhasil, udah terpisah ya. Nah, ini penampakan kaca gelas yang pecahnya dan LCD-nya udah berhasil kita pisahkan ya. Namun ya sangat disayangkan guys, di bagian bawah pojokannya ini, nah ini terkena lapisan polarit sedikit ya. Nanti akan kita akalin gimana caranya agar tidak ganti polarit. Selanjutnya ini bekas-bekas lem OK yang lama saya bersihkan dulu menggunakan mekanik IR10 Pro. Kalau teman pemula tidak punya alatnya bisa gunakan cara printer saja ya. Nah, ini saya bersihkan dulu. Selanjutnya kita bersihkan secara keseluruhan menggunakan minyak kayu putih dibantu dengan tisu. Ini kita bersihkan secara keseluruhan sampai kinclong ya. Selanjutnya ini bisa teman-teman lihat sedikit terkena polarit. Jadi untuk mengakalinya saya punya triknya, bisa teman-teman ikutin ya kalau seandainya mau mengikutin. Ini saya bersihkan lagi, saya tempelkan di atas separator dan saya hidupkan mesin vakumnya ya. Namun pemanasnya saya matikan. Nah, di sini kita ambilkan tisu. Ini biasanya kalau kita mau pasang temper gelas atau anti gores itu kan ada tisu nomor 1, nomor 2. Ada yang tisu basah dan yang kering ya. Di sini saya gunakan tisu basahnya. Terus saya masukkan menggunakan plastik mica di lapisan yang terkena polaritnya ini guys. Nah, ini kan terkena polarit ya. Namun sangat disayangkan sedikit sekali. Jadi kalau kita mau ganti polarit pun saya rasa sayang ya, karena hanya cacat sedikit. Jadi saya putuskan tidak ganti polarit, melainkan saya bersihkan dulu seperti ini. Nanti kita tambahkan OK agar dia bening kembali guys ya. Nah, ini setelah kita bersihkan, kita lap lagi, lanjut kita bawa ke meja eksekusi. Nah, ini penampakannya ya, amazing guys, kena dikit ya. Oke, ini kita udah berada di meja eksekusi dan ini penampakan dari LCD-nya ya. Kita tes dulu karena tadi selesai dipisahkan belum saya tes, melainkan saya bersihkan dulu. Kita tes, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih nampil Vivo. Oke, sambil nunggu proses loadingannya ini sambil kita lap juga ya. Jadi ini nunggu loadingannya kan lumayan nih kalau untuk Vivo. Jadi sambil nunggu loadingannya saya lap dulu, saya bersihkan dulu, karena kalau saya pribadi itu yang penting bersih dulu guys ya, agar enak dipandang. Nah, ini penampakan pojokan bawahnya yang terkena polarit. Kita masuk ke menu, alhamdulillah guys masih mau disentuh. Saya nggak disayangkan ya, sedikit sekali kenanya. Nah, ini nanti kita akalin ya gimana caranya biar nggak kelihatan. Oke, ini kita lepaskan kembali untuk fleksibel baterai dan LCD-nya. Nah, ini kita coba lap lagi ya. Saya lap lagi nih untuk lapisan yang terkena polarit, saya lap dulu menggunakan tisu. Nah, untuk teman-teman pemula yang mungkin udah lama maintengin di channel saya mungkin udah tahu ya. Namun yang baru bergabung mungkin perlu saya sampaikan lagi, kalau saya di sini tidak menggunakan OK cair atau lem OK stiker, melainkan saya menggunakan OK kering atau OK cair atau OK basah. Nah, yang ditakutkan oleh para teknisi itu kan rembes. Jadi saya punya triknya guys. Di pinggiran LCD-nya itu saya tutupin menggunakan lem T7000 berwarna hitam.
Nah ini kita tutupin ya untuk pinggiran LCD nya ini menggunakan lem LCD mereknya T7000 berwarna hitam. Untuk para teknisi pemula mungkin udah nggak asing ya dengan lem LCD ini karena mungkin sering teman-teman gunakan. Nah lem LCD ini saya gunakan untuk menutupin area pinggirannya guys. Jadi yang perlu teman-teman ketahui, untuk lem OK cair atau lem OK basah itu bisa rembes atau bisa masuk ke dalam lapisan LCD lewat pinggirannya guys. Nah untuk mengakali rembes tadi, jadi pinggiran LCD-nya itu saya gunakan lem untuk menutupin. Jadi kita pantau ya, dan pemberian lemnya pun seperti ini. Saya tidak saya tarik rata lemnya, melainkan saya totol-totol guys. Karena kalau kita tarik rata takutnya lemnya itu tidak menempel sempurna di pinggirannya. Jadi saya gunakan trik totol-totol seperti ini agar lemnya itu betul-betul menempel presisi ya di pinggiran LCD. Jadi tidak ada celah, tidak ada ruang yang membuat lem OK cairnya bisa rembes atau bisa masuk ke dalam LCD. Jadi penting teman-teman ikutin ya. Dan kalau teman-teman mencoba trik seperti ini masih rembes, tolong pantau di pengaleman area pinggirnya ini. Karena kebanyakan dari teknisi itu tinggal ditarik saja lemnya, jadi tidak terlalu menempel. Nah saya sarankan triknya seperti ini ya, di totol-totol. Ya nggak apa-apa agak lama, tapi santai-santai saja guys ya. Karena untuk pengerjaan hal seperti ini diperlukan ketelitian ekstra. Jadi tidak harus buru-buru ya, karena memang pengerjaannya agak lama. Tinggal kondisikan saja, tinggal sampaikan pada user kalau seandainya mau ditunggu ya pengerjaannya kurang lebih 2 jaman sampai 3 jaman. Tinggal kita kondisikan saja ya. Di bagian bawahnya juga ini saya tutupin menggunakan lem, kita ratakan ya, karena lem OK cair itu bisa juga rembes lewat bawah LCD guys. Nah ini di bagian atasnya juga kita tutupin yang dekat ujungnya itu ya, yang garis putihnya itu kita tutupin menggunakan lem T7000 berwarna hitam. Lanjut tinggal kita tunggu lemnya kering kurang lebih 15 menit. Oke guys, ini udah 15 menitan saya diamkan, ini udah kering. Lanjut kita bersihkan ya. Nah ini kita bersihkan lem-lem bekas lem di bagian layar ya, karena untuk sebelum menggunakan OK cair keadaan LCD harus betul-betul bersih, tidak ada debu ya. Selanjutnya kita tambahkan lem OK cair secukupnya saja, jangan terlalu berlebihan. Di dekat pojokannya saya tambahkan lem OK cair ya, di bagian bawahnya itu, karena nanti akan kita tekan biar lem OK cairnya masuk ke dalam lapisan polarit yang terkena tadi ya. Ini kaca gelas yang baru, kita kletek dulu untuk plastik segelannya. Nah ini kita kletek dulu ya. Lanjut kita presisikan. Nah ini kita presisikan ya, kita urut, kita ratakan untuk lem OK cairnya. Nah ini saya urut ya, di bagian bawah tadi saya tambahkan lem OK cair dekat sobek di lapisan polaritnya, agar lem OK cairnya bisa masuk ke lapisan polaritnya guys. Jadi di lapisan polaritnya juga kita tutupin menggunakan OK cair ya, agar nanti pemasangannya bisa rapi, tidak kelihatan bekas polaritnya guys. Nah ini. Karena sangat disayangkan ya kalau kita ganti polarit, karena ini kenanya hanya sedikit saja. Jadi nanti tinggal kita konfirmasikan saja kepada yang punyanya. Nah ini kita ratakan, jangan sampai kecolongan gelembung guys ya, karena kalau terkena gelembung, kalau sudah masuk ke dalam lampu UV otomatis tidak bisa digeser lagi, dan gelembungnya bakalan tetap berada di tengah LCD. Jadi kita cek dulu ya. Selanjutnya ini kita bersihkan lagi lem-lem OK yang meluber ke area pinggir, karena kalau nggak dibersihkan lem OK ini juga bisa mengakibatkan rembes. Jadi penting teman-teman pemula bersihkan dulu ya. Selanjutnya setelah bersih kita ambilkan frame, dan di framenya saya kasih alas tisu seperti ini. Fungsi dari tisu ini yang pertama itu untuk memudahkan ketika mengangkat LCD-nya. LCD dengan kaca yang baru ini kalau sudah kering udah menyatu, jadi tisu ini mudah guys. Kalau kita alas tisu seperti ini mudah untuk angkatnya ya. Sekaligus juga fungsi dari tisu ini untuk menyerap lem OK cairnya yang meluber ke area pinggir. Jadi ketika kita press ada lem OK yang meluber ke area pinggiran LCD, itu langsung diserap oleh tisu. Jadi tidak ada celah, tidak ada ruang yang membuat lem OK cairnya bisa rembes atau bisa masuk ke dalam lapisan LCD. Nah ini udah kita presisikan, kita cek atas bawahnya, kiri kanannya. Kalau udah presisi baru kita press ya. Kita press ini menggunakan karet agar LCD dengan kaca gelasnya ini betul-betul tertata sempurna di frame, tidak tergeser ya, tidak bergoyang. Karena kalau nggak rata ini jelek guys kelihatannya. Jadi kita ratakan dulu, kita cek atas bawahnya, kiri kanannya udah presisi atau belum. Dan ini saya lap ya bekas yang terkena polaritnya tadi. Nah ini bisa teman-teman lihat nanti ya. Jadi dia sudah tidak terlalu kelihatan lagi guys untuk yang lapisan terkena polaritnya ini. Nah hampir rata ya, hampir tidak kelihatan. Lanjut kita bawa ke lampu UV.
Oke guys, ini udah berada di depan lampu ultraviolet. Selanjutnya kita masukkan ke dalam lampu UV karena lem OK cair tidak akan mau kering kalau tidak terkena sinar ultraviolet. Nah, ini kita diamkan dulu kurang lebih 15 menit sampai dengan 30 menit. Dan diamkan dulu ya 15 menit sampai 30 menit. Mantap. Oke guys, ini udah kurang lebih 15 menitan ya saya diamkan dan ini udah kering sempurna. Mantap, lanjut kita bawa ke meja eksekusi. Oke, ini kita udah berada di meja eksekusi dan ini penampakannya guys. Yang bekas kena pelarut ya hampir tidak kelihatan. Jadi kita bersihkan, langsung kita tambah lem OK tadi ya. Selanjutnya ini tisunya kita lepaskan kembali, baterainya kita lepaskan. Ini soket LCD kita lepaskan dan nah ini bisa teman-teman lihat. Lemnya itu nempel guys ya, jadi tisunya ini menyerap lem OK nya guys yang meluber ke area pinggiran. Wah, ini tutup bawahnya lepas. Nah, ini bisa teman-teman lihat lemnya itu betul-betul menempel ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat sendiri itu guys. Jadi kalau untuk di tisunya itu kelihatan ya bekas lem OK yang melubernya tadi, jadi langsung diserap oleh tisu. Jadi kalau kita udah melakukan trik yang seperti ini, insya Allah tidak rembes lagi karena saya udah sering menggunakan trik seperti ini ya. Dan sampai saat ini aman-aman saja tanpa rembes. Lanjut kita lap keseluruhannya area pinggiran LCD nya, bekas-bekas lem OK nya kita bersihkan kembali. Nah, ini kita bersihkan sampai bersih ya. Nah, ini mungkin banyak yang bertanya nih, lem yang lama dibersihkan atau tidak bang, lem waktu untuk nutupin pinggiran LCD. Kalau saya pribadi nggak pernah saya bersihkan guys, karena itu tidak ngefek apa-apa ya. Jadi nggak perlu dibersihkan kalau untuk saran saya. Namun kalau teman-teman mau bersihkan juga ya tidak ada salahnya, bebas-bebas saja. Nah, ini saya lap dulu, saya bersihkan dulu, termasuk di frame-nya juga udah saya bersihkan dulu ya. Jadi di frame kita bersihkan bekas-bekas lemnya. Nah, ini kita bersihkan lagi menggunakan sikat guys ya. Lanjut kita tes LCD-nya masih normal atau tidak. Kita pasangkan kembali soket LCD-nya dan kita pasangkan kembali untuk baterainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih nampil Vivo. Oke, seperti biasa sambil nunggu proses loadingannya selesai, ini saya lap dulu, saya bersihkan dulu ya untuk di layarnya agar enak dipandang. Nah, ini kita lap sampai kinclong, sampai bersih ya. Nah, ini kita lap dan usahakan keadaan layarnya jernih ya, bersih ya. Jadi jangan sampai ada bekas lem yang meluber ke pinggiran. Jadi kita upayakan rapi sebelum kita serahkan kepada pemilik. Nah, ini bisa teman-teman lihat hampir nggak kelihatan ya lapisan yang terkena polaritnya ini, hampir nggak kelihatan. Selanjutnya kita tunggu loadingannya dulu ya sampai berhasil masuk ke menu atau tidak, kita tunggu dulu. Alhamdulillah udah berhasil masuk ke menu. Lumayan lama ini guys prosesnya kalau Vivo ya untuk loadingannya. Ini kita tes sentuhan juga tadi masih normal dan kita masuk ke latar putih. Ini bisa teman-teman lihat, wow amazing, bening ya tanpa rembes, mantap. Oke, kita lepaskan kembali untuk baterai dan LCD-nya. Ini kita lepaskan kembali ya. Nah, seperti biasa, sebelum LCD-nya kita pasangkan ke frame, kita bersihkan dulu di dekat kaca kameranya guys. Kalau ada bekas lem OK yang meluber sampai ke situ, kita lap dulu nih menggunakan minyak kayu putih dibantu tisu seperti ini. Kita bersihkan jangan sampai kamera depannya buram ya. Nah, ini kita cek, nanti bakalan kita tes buram atau tidaknya. Kita pinggirkan dulu, kita ambilkan frame-nya, kita tambahkan lem di pinggiran frame-nya. Lemnya itu sama dengan lem yang saya gunakan untuk menutupin pinggiran LCD tadi ya, sama-sama T7000 berwarna hitam. Ini salah satu lem LCD yang saya rekomendasikan karena untuk proses pengeringannya cepat dan daya rekatnya itu mantap guys. Selanjutnya ini kita ratakan ya. Untuk pemberian lem di area pinggiran frame itu tidak harus tebal, yang penting rata, tipis-tipis saja ya, yang penting rata. Nah, ini udah kita ratakan. Selanjutnya kita presisikan LCD-nya di frame. Kita cek kiri kanan atas bawahnya udah presisi atau belum. Selanjutnya ini untuk plastik double tip penahan baterai kita presisikan kembali ya, karena tadi kita pinggirkan dulu. Dan ini kalengan penutup mesin PC di bawah kita rakit kembali guys ya. Ini kameranya kita pasangkan kembali. Untuk kamera depan kita cek ya, kalau ada debu kita lap dulu. Dan di belakang itu ada 3 kamera atau triple kamera. Ini kita pasangkan kembali semua kamera-kameranya ya. Tadi kita lepaskan karena takutnya terkena lem atau debu malah kameranya bisa buram guys ya. Jadi untuk mengantisipasi tadi, jadi kita lepaskan dulu untuk semua kameranya. Ini
Kita ambilkan baterai, kita pasangkan kembali, handphone siap kita rakit ya. Di soket fleksibel baterai kita pasangkan. Lanjut kita pasangkan untuk penutup mesin PCB atasnya. Kita pasangkan kembali untuk bautnya, karena di sini ada 2 baut, kita pasangkan dulu ya. Nah, ini kita presisikan. Selanjutnya kita pasangkan frame dan backdoornya. Nah ini frame dan bukan frame, bezel dan backdoornya. Untuk di bezel dan di backdoornya itu udah saya bersihkan dari bekas-bekas lem atau double tip yang lama. Nah tinggal kita pasangkan kembali, kita presisikan. Hati-hati penekanan ya, jangan terlalu kuat, takutnya kalau terlalu kuat malah pecah layarnya guys. Ini untuk slot kartu SIM kita pasangkan kembali, dan ini ada kalengan pengaman ya, di fleksibel fingerprint kita pasangkan juga guys untuk kalengannya. Oke, untuk pemasangan baut saya skip saja ya untuk mempersingkat durasi. Selanjutnya ini saya lap kamera dan bisa teman-teman lihat lemnya udah bautnya udah terpasang semua ya. Lanjut, ini berhubung lem yang lama kita bersihkan, jadi ini saya tambahkan lem baru untuk di pinggirannya. Nggak harus tebal ya, sedikit-sedikit saja, yang penting rata. Backdoornya juga udah saya bersihkan. Lanjut kita presisikan kembali handphonenya guys. Nah selanjutnya tinggal kita press. Di sini untuk pengepresan LCD di frame saya gunakan bantuan karet gelang seperti ini. Untuk di LCD-nya kita presisikan dan backdoornya juga kita presisikan ya. Nah ini kita ikat menggunakan karet. Ya kalau teman-teman pemula mau menggunakan penjepit khusus LCD ya silahkan ya. Namun kalau saya pribadi itu biasanya lebih dominan menggunakan karet ya seperti ini. Karena menurut saya menggunakan karet ini jauh lebih aman ya. Nah ini mantap, tinggal kita tunggu lemnya kering kurang lebih 30 menit. Oke guys, balik lagi, ini udah 30 menitan, hampir 1 jam ya saya diamkan, dan saya rasa ini udah kering sempurna. Lanjut kita lepaskan kembali untuk karet pengepresnya dan kita hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nampil vivo. Seperti biasa sambil nunggu loadingannya selesai, ini kita lap dulu ya. Nah untuk lem-lem pinggir yang meluber kita lap, kita kikis kalau seandainya ada lem yang meluber, dan di belakangnya juga di backdoornya kita lap ya, kita bersihkan. Kalau ada yang lem-lem yang meluber kita lap lagi. Usahakan handphone dalam keadaan bersih dan kinclong ya ketika kita serahkan kepada pemilik. Nah ini di layarnya kita lap, jangan sampai ada jejak ya, karena kalau untuk ganti kaca ini setidaknya kita harus usahakan rapi ya, agar yang punya juga senang guys. Ini kita tes sentuhan, alhamdulillah normal, dan yang bawahnya bisa teman-teman lihat hampir tidak kelihatan ya yang bekas terkena pelariknya tadi. Ini kita buka pengaturan, kita cek tentang ponsel. Nah ini untuk serinya Vivo V2027 dan hasilnya bening guys, tanpa ada rembes, jadi lem OK nya nggak masuk ke dalam LCD ya. Mantap. Ini bisa teman-teman ikutin kalau seandainya mau mencoba ganti glass only menggunakan lem OK cair ya. Jadi kalau teman-teman mau ikutin silakan. Lanjut, ini kameranya kita tes ya, takutnya buram. Kita tes kamera belakang, mantap guys, bening ya. Dan kamera depan kita tes, wah ini bening guys, mantap. Oke, handphone udah selesai, tinggal kita serahkan kepada pemilik. Jangan lupa support ya dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.